Siapa yang lupa? Kalau lupa kita buka Yeremia 23:18. Surga itu punya anggota legislatif, punya dewan musyawarah. Coba salah seorang baca Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, Ya. sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, jadi surga itu punya legislatif, saudara. Bayangkan betapa hebatnya Tuhan yang seperti itu. Nah, jangan berkata malaikat. Tidak. Anggota legislatif Raja Surga adalah kita. Kita ini yang selalu diajak bersidang oleh Tuhan, sehingga setiap keputusan yang Tuhan ambil harus melalui kita. Oke? Saya akan tunjukkan satu ayat dalam Yesaya 33. Ternyata saudara, republik itu sudah ada di Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum negara Roma. Roma itu negara pertama di dunia yang mencanangkan ada sistem republik dalam pemerintah. Nah, republik itu yang menentukan ada 3. Legislatif nomor 1, itulah MPR DPR. Nomor 2 itu yudikatif, itu pengadilannya. Nomor 3 itu eksekutif, itu pemerintahnya. Nah, kita lihat itu Yesaya 33 ayat 22. Coba saudara baca Yesaya 33 ayat 22. Silakan salah seorang membaca. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Nah, ini yudikatifnya, ini pelaksana hukumnya. Nomor 1 itu keadilan. Terus Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. nah, ini legislatifnya, DPR MPR. Terus Tuhan ialah raja kita. nah, ini eksekutifnya. Hebat nggak Alkitab? Jadi gereja itu merangkap semuanya. Saudara jangan takut berkata kebenaran. Kemana saya di Medan, saya bicara ini dan orang kaget. Secara hukum yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah tidak ada sejak berapa belas tahun yang lalu. Kenapa? Kalau saudara belajar ilmu politik akan tahu. Tonggak utama di samping ada tonggak-tonggak lain sebuah negara, ini adalah keadilan. Betul tidak? Alkitab berkata gitu. Dan ini prinsip politik dunia. Saudara, sudah berapa belas tahun terakhir justru ini runtuh di negara kita. Mana ada jaksa dan hakim yang bersih sekarang? Termasuk jaksa hakim Kristen sama-sama korupnya. Jawab ya atau tidak, nggak usah ragu-ragu. Negara ini salahnya gereja. Kita berdoa salah. Di mana kita salah berdoa? Sudah lebih 10 tahun ini saya nggak pernah ikut doa untuk bangsa atau negara karena kita salah doa. Di mana salahnya? Secara rohani kita berkata, Tuhan berkati presiden kami, wakilnya, berkati para menteri, berkati anggota MPR, berkati kepala daerah, gubernur, bupati, semuanya. Sadarkah saudara, yang kita berkati itu perampok-perampok? Coba pikir ini baik. Sebab bangsa kita dipimpin oleh perampok-perampok. Katakan dia atau tidak, nggak usah takut. Maka itu perampoknya kaya-kaya karena diberkati terus oleh gereja. Harusnya doa kita, hukum perampok-perampok itu Tuhan, itu baru benar. Bayangkan, Mahkamah Agung sudah jebol. Betul nggak? Itu pintu terakhir, pintu pertama dan pintu terakhir rakyat di negara manapun dijamin oleh keadilan. Tapi sudah jebol semua pintu. Maka itu di negara ini bukan rahasia, uang itu yang jadi pemerintah. Asal ada uang, putih jadi hitam, hitam jadi putih di negara ini. Ayo kita sadar betapa salahnya kita berdoa selama ini. Jadi sudah bubar negara ini, gak ada, karena gak ada keadilan sama sekali. Menyedihkan. Maka itu nomor 1 adalah yudikatifnya disebut. Yahweh adalah hakim kita. Baru legislatifnya, baru eksekutif. Legislatif ini pembuat hukum. Tapi di tempat membuat hukum itu perampoknya makin hebat. Jadi mau dibawa kemana bangsa? Saudara, saya mau katakan kalimat ini. Saya minta kalau saudara setuju atau setuju, tidak, katakan tidak. Dalam seluruh Alkitab, Tuhan itu tidak pernah sekalipun berurusan dengan pemerintah. Baca baik-baik. Tapi dalam seluruh Alkitab Tuhan urusan dengan rakyat, dengan bangsa.
Maka itu gak sebut negara ini, negara itu bangsa, bangsa, bangsa. Itu firman-Nya. Kenapa Tuhan gak mau berurusan dengan negara, dengan pemerintahan? Sebab dia tidak pernah mengakui pemerintahan manusia dalam arti karena kerajaannya akan datang ke bumi. Jadi orangnya kita urus. Maka itu, ini saya mau katakan, jawab iya atau tidak, setuju atau tidak. Dalam seluruh sejarah Alkitab kita menemukan begini. Setiap kali ada negara yang pemerintahnya nggak becus mensejahterakan rakyatnya, maka di Alkitab itu Tuhan selalu mencari orang benar di negara itu. Jawab iya atau tidak. Ini luar biasa. Pernah nggak saudara merenungkan? Saya punya fakta banyak. Seharusnya negara Indonesia ini sekolah dan berobat itu gratis semua, karena kekayaan alamnya ini luar biasa. Walaupun tidak semua kita pernah ke Singapura, tapi kita sering dengar Singapura itu air saja itu nggak punya negara itu. Bayangkan, air saja nggak punya, tapi mereka bisa begitu sejahtera rakyatnya. Nah, Indonesia ini kekayaan segini banyak loh saudara. Supaya saudara tahu saja, Freeport di Papua itu tiap hari, karena kami tinggal di situ, paling sedikit 2 ton emas yang diambil. Paling dikit itu tiap hari. Bayangkan, belum yang lain-lain. Negara begitu hebat. Kalau kita lihat Thailand, sakit hati kita lihat Indonesia. Thailand itu negara yang lebih kecil daripada Jawa Barat luasnya, tapi sudah lebih dari 15 tahun Thailand menjadi negara pengekspor beras besar. Malu nggak lihat Indonesia sawah begitu Pak. Ini kita harus pikir, apa yang kita mau buat gereja dalam situasi seperti ini. Kalau kita mau betul-betul jadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia nggak akan diselamatkan, nggak akan kenyang dalam segala hal kalau gerejanya pinter nyanyi, khotbah dan sembahyang. Kira-kira ya atau tidak? Kita ini pinternya sembahyang, khotbah, nyanyi. Kita nggak bisa mengerahkan. Tanggal 16 Agustus 2004 kalau tidak salah, ya 2003-2004 saya itu ditelepon dari universitas, waktu itu Cak Nur masih hidup, yang di Tebet, Jakarta. Saya tuh kaget, ini kan Islam, kenapa mengundang pendeta? Nah, temanya pengentasan kemiskinan dari, saya lupa tepatnya, dari sudut pandang agama atau apa, pokoknya minta masing-masing agama itu memberikan jalan keluar bagaimana kemiskinan negara ini bisa teratasi. Sebelum saya iyakan, ya saya harus pakai hikmat. Kenapa saya diundang? Ada apa? Saya tanya dengan teliti. Ternyata jawaban panitia adalah, Pak, bukan cuma Bapak, jadi tokoh-tokoh Hindu, Buddha, semuanya Katolik, Protestan. Nah, saya jelaskan, karena kami ingin menyatukan persepsi. Kalau toh nggak bisa, kami ingin mendapatkan dari masing-masing kitab suci agama ini bagaimana Tuhannya mengajar untuk kemiskinan di setiap kitab suci itu gimana cara ngatasinya. Oh ya bagus kalau begitu. Tapi saya tanya lagi, saya kan orang PGI, kan mereka taunya PGI pasti nggak tahu yang lain. Oh bukan gitu Pak, kami ini sudah memilih, ada panitia kami. Nah saudara jawabnya begini, kami melihat apa yang Bapak kerjakan di Papua itu yang harusnya jadi model buat bangsa ini. Saya lebih kaget lagi, berarti mereka tahu apa yang kita kerjakan saudara kalau begitu. Di samping takut, heran, bangga juga kalau semua mereka tahu. Nah pasti itu hari kemerdekaan supaya kami tahu. Jadi hari itu saudara, ada dari Buddha berbicara, ada Ustadz berbicara, ada pastor berbicara. Saya sampaikan kitab Taurat, karena mereka lebih gampang mengerti Taurat daripada Injil. Bagaimana Taurat itu? Kalau saudara baca kitab Taurat, keluarkan masalah peraturan-peraturan agama, keluarkan. Tapi baca Taurat dari sasaran Taurat. Selama ini gereja nggak melihat sasaran Taurat itu bukan peraturannya, tapi sasarannya. Untuk siapa hukum Taurat itu dibuat? Ini yang kita nggak tahu. Kenapa kita sampai nggak tahu? Karena kita punya paradigma yang salah dengan Taurat itu tadi. Salah satu contoh saja. Kita buka Ulangan pasal yang ke-24. Ya. Ini contoh saja supaya kita tahu. Wah saudara, waktu makan malam ada seorang kiai dekati saya, Ustaz, karena saya bicara 10% itu kalau gereja ini bisa melakukan betul-betul, nggak ada orang miskin di Indonesia. Nah, saya itu baru tahu juga
Ustadz ini berkata, Pak, kalau gitu kita ini kalah.